Yang pertama, kategori kelompok minoritas. Suriah adalah negara dengan keberagaman yang kompleks, rumah bagi berbagai etnis agama dan sekte. Salah satu kelompok minoritas yang paling penting untuk dipahami adalah konflik ini adalah komunitas Alawite, sebuah cabang dari Islam Syiah. Meskipun jumlahnya hanya sekitar 10% dari populasi Suriah, kelompok ini memiliki posisi strategis karena keluarga Assad yang memimpin Suriah sejak tahun 1970-an. Berasal dari komunitas ini, kepemimpinan Alawite seringkali dianggap mengabaikan kelompok mayoritas Sunni yang terdiri dari hampir 74 populasi. Di sisi lain, ada etnis Kurdi yang jumlahnya sekitar 10% dari penduduk Suriah dan mayoritas tinggal di wilayah utara. Kurdi telah lama menghadapi diskriminasi dan tidak diakui sebagai warga negara penuh selama pemerintahan Assad. Kelompok ini memiliki aspirasi untuk mendirikan wilayah otonom mereka sendiri yang semakin nyata setelah Perang Saudara pecah. Selain itu, terdapat komunitas kecil lainnya seperti Druze dan Kristen, yang meskipun jumlahnya kecil juga memiliki dinamika tersendiri dalam konflik ini. Yang kedua, konflik yang terjadi. Konflik di Suriah dimulai dengan protes damai pada tahun 2011 yang merupakan bagian dari gelombang revolusi Arab Spring di Timur Tengah. Protes ini terjadi di kota kecil Dara, di mana warga menuntut reformasi politik dan perhentian korupsi. Namun respon brutal dari pemerintah Assad termasuk penangkapan dan penyiksaan para demonstran memicu eskalasi kekerasan. Dalam waktu singkat, protes berubah menjadi pemberontakan bersenjata. Kelompok-kelompok oposisi yang beragam mulai muncul. Dari Tentara Pembebasan Suriah atau FSA hingga kelompok-kelompok ekstremis seperti Jabhat al-Nusra dan ISIS. Di sisi lain, Kurdi memanfaatkan kekosongan kekuasaan di beberapa wilayah untuk mendirikan pemerintahan otonom. Perang saudara ini tidak hanya menjadi konflik antara pemerintah dan oposisi, tetapi juga melibatkan perebutan wilayah dan pengaruh oleh berbagai kelompok dengan agenda yang berbeda. Yang ketiga, penyebab terjadinya konflik. Penyebab konflik di Suriah sangat kompleks, berakar pada ketidakpuasan yang telah lama terpendam terhadap pemerintahan Assad. Rezim Assad yang didominasi oleh Alawite seringkali dituduh hanya melayani kepentingan komunitasnya sendiri, sementara mayoritas Sunni merasa terpinggirkan. Ketimpangan ekonomi dan politik semakin memperburuk situasi dengan wilayah-wilayah Sunni mengalami tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Alawite yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan di Damaskus. Selain itu, diskriminasi terhadap kelompok Kurdi juga menjadi salah satu akar masalah. Pemerintah Assad telah lama menolak memberikan hak-hak kewarganegaraan penuh kepada Kurdi, membuat mereka merasa seperti orang asing di tanah air mereka sendiri. Konflik ini juga diperburuk oleh pengaruh asing di mana kekuatan global dan regional seperti Rusia, Iran, Amerika Serikat, dan Turki memiliki kepentingan yang saling bertentang di Suriah. Keempat, kategori konflik. Jika kita melihat dinamika konflik ini, Suriah adalah contoh yang sangat rumit dari kompetisi seimbang. Tidak ada kelompok yang benar-benar mendominasi secara absolut. Pemerintah Assad memiliki dukungan kuat dari Rusia dan Iran yang memberikan bantuan militer, ekonomi, dan politik. Di sisi lain, oposisi Sunni mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan beberapa negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar. Sementara itu, Kurdi, meskipun tidak didukung secara besar-besaran oleh kekuatan asing, telah menunjukkan kemampuan militer yang signifikan melalui Pasukan Demokratis Suriah atau SDF. Situasi ini menciptakan medan perang yang terus berubah, di mana tidak ada pihak yang benar-benar mampu memenangkan konflik secara penuh. Yang kelima, internasionalisasi konflik. Konflik Suriah tidak lagi menjadi masalah domestik, melainkan telah melibatkan banyak aktor asing. Rusia dan Iran adalah pendukung utama pemerintah Assad, sementara Amerika Serikat dan Turki secara aktif mendukung beberapa kelompok oposisi. Di sisi lain, ISIS memanfaatkan kekacauan ini untuk menyebarkan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Selain keterlibatan militer langsung, konflik ini juga menyebabkan krisis pengungsi yang besar. Jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, menciptakan tekanan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, dan Turki. Krisis ini bahkan berdampak hingga ke Eropa, di mana arus pengungsi memicu perdebatan politik dan kebijakan di negara-negara barat. Yang keenam, penyebab konflik.
Penyebaran konflik di Suriah terjadi melalui beberapa cara. Ideologi ekstremis seperti ISIS dan Jabhat al-Nusra menyebar ke negara-negara lain di Timur Tengah, dan bahkan Eropa memulai propaganda online dan perekrutan militan. Selain itu, arus pengungsi membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan ke negara-negara tetangga yang pada akhirnya memperumit hubungan internasional. Yang ketujuh, integrasi konflik. Sampai saat ini, belum ada solusi integrasi penuh untuk konflik Suriah. Namun di beberapa wilayah seperti daerah otonom Kurdi, terdapat upaya lokal untuk menciptakan stabilitas. Kurdi telah membangun struktur pemerintahannya sendiri dan memberikan layanan publik bagi warga mereka. Namun tantangan besar tetap ada, terutama dengan keberlanjutan konflik di wilayah lain. Sampailah kita pada akhir video. Pesan dari saya, konflik Suriah adalah tragedi kemanusiaan yang lahir dari ketidakadilan, perebutan kekuasaan, dan pengaruh asing. Perpecahan etnis, sektarian, dan geopolitik telah mengubah negara ini menjadi medan perang yang tak berkesudahan, menewaskan ratusan ribu jiwa, dan memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka. Meski upaya damai terus dilakukan, solusi sejati hanya bisa tercapai jika semua pihak menghentikan kekerasan dan bekerja sama untuk membangun kembali Suriah yang adil dan damai.